Kalau zaman sekarang ini bisa kita lihat, kalau seandainya kita menuju gereja KPI Lau Bakri, kita lihat Google Map, kita buat itu gereja KPI Lau Bakri, kita terus mendapat kompas untuk jalan, dan sampailah kita di tempat. Tapi bagaimana seandainya kalau kita di hutan atau pegunungan yang tidak ada signal dan di sana tidak bisa berlaku Google Map, apa yang menjadi petunjuk jalan bagi kita? Tentunya hal ini adalah penting. Bisa saja kalau tidak ada petunjuk jalan, seperti di gunung, banyak yang terjadi kecelakaan ketika mereka kehilangan arah, ketika mereka tidak memperoleh petunjuk jalan. Perbekalan yang mereka bawa sudah habis di tengah jalan, belum sampai ke tujuan dan belum sampai lagi turun ke bawah segala perbekalan yang mereka bawa. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk jalan inilah yang menjadi doa, yang menjadi pengharapan, yang menjadi arahan, yang senantiasa menjadi pedoman bagi Raja Daud. Sehingga ia mengatakan pada ayat pertama, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku." Mengapa tidak dikatakan oleh Daud di sini, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat tubuhku"? Karena manusia sejak diciptakan dari tanah, jasad kita ini, tubuh kita ini dari tanah, dan jiwa kita itu kembali kepada Tuhan. Roh kita itu kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, nefes. Nefes kita itu kembali kepada Tuhan. Dan tubuh kita ini kembali kepada Tuhan. Oleh karena itulah Daud mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku." Ku angkat jiwaku. Ini adalah hal yang sungguh-sungguh ketika dalam suatu pergumulan, dalam suatu perjalanan, ketika kehilangan arah, ataupun pergumulan yang silih berganti, sehingga kadang-kadang mengakibatkan pergumulan kita itu membawa kesesatan bagi kita, membawa dampak kepada kita, boleh jadi melemahkan kita. Tapi Daud untuk menguatkan iman pengharapannya, dia mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwa." Yang artinya kepada Tuhanlah Raja Daud selalu mengaduan, dalam bahasa Batak, mengaduan, mencurahkan isi hatinya, curhat kepada Tuhan. "Allahku, kepadamu aku percaya." Ayat 2. "Allahku, kepadamu aku percaya." Hanya kepada Tuhan dia percaya, hanya kepada Tuhan dia yakin. Ada orang ketika dia mengalami satu pergumulan, dia kadang-kadang curhat kepada temannya. Dan itu kalau Batak sambil mengambil buku, ya kayak beda begini ada. Iya, saya
hal ini bukan kepada sesama manusia, Raja Daud, untuk berkoalisi, mencari jalan keluar, mencari solusi. Apa yang menjadi pergumulan itu? Tentunya dalam hal ini Daud tetap berdoa. Doa adalah napas iman, terbang kemana? Terbang ke surga. Doa adalah napas iman untuk terbang ke surga. Doa itu adalah suatu komunikasi yang boleh sampai kepada Allah Bapa yang di surga. Lalu setelah kita berdoa, kita menunggu secara iman. Apakah jawab petunjuk dari Tuhan? Apakah arahan yang diberikan oleh Tuhan? Mari kita dengar-dengaran. Perlu dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh firman. Dengar-dengaran ini penting. Kadang-kadang orang hanya mau didengar dan tidak mau mendengar. Bagi Tuhan, kalau kita sudah menyampaikan isi hati kita, kalau kita sudah mau mencurahkan isi hati kita, kita harus mendengar. Dalam mendengar, dengar-dengaran akan Tuhan, akan firman Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup memberikan apa yang kita doakan. Itulah yang menjadi keyakinan dan kepercayaan, sehingga kita merasa dibimbing dan dituntun oleh dalam komunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Raja Daud yakin Tuhan akan membimbing dari jalannya. Tuhan akan membimbing Daud sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan jalan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kiranya Tuhan mengabulkan apa yang saya minta. Kalau Tuhan belum memberikan kepada kita apa yang kita minta, tentu Tuhan mengharapkan supaya kita bersabar dalam iman. Kalau Tuhan memberikan apa yang kita minta, tentu kita bersyukur dan puji Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, tentunya ada yang hal lain yang lebih indah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itulah Raja Daud, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Jalan Tuhan adalah jalan terang kasih yang sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Raja Daud setelah dia mengalahkan bangsa Filistin, mengalahkan Goliat, semua orang-orang mengeluhkan dia, termasuk kaum perempuan yang mengatakan Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Raja Saul mengalahkan beribu-ribu. Ujian ini menjadi tantangan dan rintangan bagi dia. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dipuji oleh orang, upah kita hanya di dunia ini. Tapi ketika kita berbuat baik dan tidak dipuji oleh orang, Tuhan tahu apa yang telah kita perbuat, apakah sesuai dengan jalannya atau tidak. Oleh karena itu perlu kita berhikmat takut akan Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan yang punya
punya kuasa totalitas. Tuhanlah yang membimbing dan menuntun dalam doa dan petunjuk yang Daud nantikan. Bawalah aku ya Tuhan ke jalan-Mu. Bawalah aku ya Tuhan ke jalan kebenaran-Mu. Tentunya dalam berjalan dan berdiri, Raja Daud merasakan bahwa Raja Daud mengaku bahwa ia tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Bahwa Raja Daud merasakan, mengaku bahwa dia tidak terlepas dari dosa-dosa dari sejak mudanya. Sian hapus wakil, tumse sama salmu ke Tuhan. Akapana lo syoku, sian hapus wakil. Tentunya di sini Raja Daud punya pengakuan akan kekurangan. Yang artinya Raja Daud di depan Tuhan mau merendahkan diri bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya, bahwa Tuhanlah yang menjadi totalitas dalam hidupnya. Ada seorang anak yang berjalan bersama dengan Tuhan di pinggir sebuah pantai. Ketika mereka berjalan, dan dia yakin Tuhan beserta dengan saya, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Ketika mereka berjalan, anak ini bersukacita. Dan dia melihat tapak kakinya ada 2 pasang. Nah, ketika dia dalam kegusaran, ketika dia mengalami pergumulan, bahwa hidup kita adalah silih berganti, memperoleh pergumulan yang berbeda-beda. Demikian yang dirasakan. Dalam pergumulannya itu, dia melihat bahwa tapak kaki yang ada di tepi pantai di atas pasir hanya sepasang. Lalu anak ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tadi saya melihat bahwa tapak kaki ini di tepi pantai ketika saya berjalan ada 2 pasang. Tetapi mengapa ketika saya dalam keadaan takut diterpa ombak, tapak kaki ini hanya sepasang? Apa yang dijawab mereka? Anakku, saya tetap membimbing engkau, saya tetap memelihara engkau, saya tetap menyertai engkau, saya tetap menggendong engkau sehingga tapak kakinya hanya 1 pasang. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dirasakan oleh Raja Daud ketika ia dalam berkomunikasi dan dalam meminta petunjuk arah dari Tuhan. Ia mengakui dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku. Janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia. Ingatlah ya Tuhan, sesuai dengan kasih setia. Lalu apa yang mau dikatakan tentang hal ini? Hanya 3 yang tetap. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Raja Daud telah beriman dan mempercayai, aku percaya. Dan ia mengakui akan dosa-dosa. Dengan rendah hati, takut akan Tuhan. Tapi Tuhan dalam hal ini tetap mengasihi dan kasih setia terhadap kami.
Iman pengharapan kita itu adalah semua lebih besar kasih setia Tuhan. Sekalipun kita melanggar ataupun membuat suatu dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan, ketika kita mau mengaku akan kesalahan kita dalam kerendahan hati, Tuhan mau mengampuni kita dengan penuh kasih. Ada sebuah buku karangan Leon Morris. Dalam buku ini dituliskan di situ, bagaimana pengakuan daripada murid-murid kita besar. The Apostolic of the Faith. Di situ ada dibahas tentang salah satu perkataan Tuhan Yesus. Jika semua menyalibkan dia, menghina dia, dan membawa dia ke Golgota, tiada dosa perjalanan menuju penderitaan. Salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Bapa mau mengampuni dosa-dosa kita, mengapa kita tidak mau mengampuni dosa-dosa rekan-rekan atau orang bersalah kepada kita? Ketika kita dengan rendah hati, ketika kita mau mengampuni orang bersalah kepada kita, sanalah nampak kasih Tuhan selalu menolongi kita, petunjuk Tuhan selalu bersama dengan kita, jalan Tuhan bersama. Inilah yang dirasakan Daud, sehingga pada ayat 8 dikatakan Tuhan itu baik dan benar, sebab itu dia menjalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan. Apa yang boleh dikatakan tentang perjanjian? Percayalah akan janji Tuhan, niscaya berkatnya akan mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Amin.